ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha mulia, yang maha pemurah, yang senantiasa melimpahkan kepada kita pertolongan, ya, kenikmatan dan kesehatan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Bapak dan Ibu, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf karyawan yang berbahagia yang mengikuti acara ini. Hari ini seluruh umat Islam sedunia sedang mengikuti atau mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang Isra Mi'raj ini Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Ini maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memperjalankan beliau minal masjidil haram, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, menuju ya Masjidil Aqsa di Palestina itu, ya. Kemudian ya konteksnya adalah itu Isra, kemudian Mi'rajnya adalah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sudah kita ketahui dari banyak penjelasan para ustadz bahwa ketika Rasulullah itu di Sidratul Muntaha bertemu dengan para nabi, ya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi dan seterusnya, ya. Kemudian Nabi Muhammad pada saat itu diberi ya tugas, diberi wahyu, diberikan amanah untuk mendirikan sholat. Tentu konteksnya juga untuk umatnya, termasuk kita semua. Perintah sholat itu semula adalah 50 kali dalam satu hari. Tapi kemudian atas saran ya dari para nabi, ya, Rasulullah kemudian mengajukan nego gitu ya, dispensasi supaya diringankan sampai berkali-kali, dan yang terakhir adalah 5 kali dalam satu hari. Berbicara tentang sholat itu sangat menarik, ya, karena itu merupakan karakter moral, ya. Dari sholat yang bagus akan mempengaruhi karakter kerja, gitu ya, yang akan mempengaruhi terbentuknya generasi emas, yang mempengaruhi terbentuknya generasi yang excellent, gitu ya. Nah, tentang sholat ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa as-sholatu imaduddin, ya, bahwa sholat itu adalah tiang agama, ya. Kemudian as-sholatu miftahul jannah, sholat itu adalah kuncinya surga. Sebagaimana rumah seseorang tidak bisa masuk rumah tanpa membawa kunci, begitu pula seorang hamba tidak mungkin bisa masuk surga tanpa membawa kunci istana di surga. Kuncinya apa? Rasulullah menjelaskan as-sholatu miftahul jannah. Jadi sholat itu adalah pintunya surga. Oleh karena itu mudah-mudahan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, staf karyawan yang terbiasa sholat dengan senang hati, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk memasuki surga. Mudah-mudahan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sholat itu sangat efektif untuk terbentuknya karakter yang tangguh,
Karena dengan sholat itu melatih kedisiplinan, ya, melatih ketaatan. Ketika sholat berjamaah, seorang makmum tidak boleh mendahului imamnya apapun alasannya, ya, melatih kedisiplinan waktu, bacaan, gerakan, ya, rukun, melatih kedisiplinan. Begitu pula sholat itu mendidik, memperhatikan kesehatan dengan berwudu, ya, bagi yang hadas kecil, ya, dengan mandi bagi yang berhadas besar, ya. Artinya dengan sholat itu membentuk pribadi yang unggul, memperhatikan kesehatannya, ketertibannya, ketaatannya kepada imam, dan seterusnya. Banyak nilai-nilai yang dapat, ya, dicapai dengan mendirikan sholat. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, sholat yang baik itu inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat yang baik itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, segala macam bentuk kekejian, kemaksiatan, ya, mabuk-mabukan, ya, berbicara yang tidak bermanfaat, gitu ya. Itu semua adalah perbuatan yang dapat dicegah ketika seorang itu sholatnya bagus. Nah, oleh karena itu orang yang senantiasa yang mendirikan sholat dengan bagus, dengan berkualitas, cukup kuantitas dan kualitasnya, maka punya peluang besar untuk menjadi, ya, ashabul jannah. Allah menjelaskan tentang kriteria atau syarat untuk menjadi penghuni surga Firdaus itu adalah ada pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun itu ayat 1. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Ya, ini yang disebutkan yang beruntung adalah orang beriman. Bukan yang lain-lain gitu ya. Ya, dan ayat 2-nya alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, sebagaimana pada surat Al-Baqarah ayat 46. Jadi orang yang sholat khusyuk itu ketika sholat betul-betul merasa yakin diawasi Allah dan senantiasa sadar bahwa dirinya itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang dialog. Nah, dengan sholat yang senantiasa dikerjakan dengan khusyuk tadi, berkualitas, serta ditambahi dengan sholat-sholat sunnah, sholatnya terjaga betul, ya. Tadi surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, ya, ayat 2-nya, ya, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, ayat 9-nya, ya. Nah, ayat 9-nya itu yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Jadi walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Nah, orang yang semacam itu, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, maka akan berpengaruh besar terhadap terciptanya, terbentuknya karakter yang, ya, excellent. Artinya di dunia urusan dunianya dia sungguh-sungguh disiplin karena terilhami, terdidik dari kegiatan sholat sehari 5 kali harus tepat waktu, dengan menjaga kebersihan, dengan ketertiban, dengan ketaatan, terbiasa untuk tertib, terbiasa untuk taat, terbiasa disiplin, maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh. Maka mudah-mudahan, ya, apa yang kita bicarakan ini terkait dengan, ya, Rasulullah diperintahkan untuk mengerjakan sholat, mendirikan sholat ketika di Sidratul Muntaha. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan pada generasi muda, kepada peserta didik di salah satu SMK Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
ada SMK yang punya budaya kerja, budaya moral yang sangat bagus, yaitu ya SOP-nya, yaitu setiap mendengarkan azan maka apapun bentuk kegiatannya dihentikan. Nah, pada saat itu saya pas mendampingi akreditasi sekolah tersebut akan akreditasi, dan saya mendampingi. Nah, ketika mendengar azan, maka kepala sekolahnya bilang pada saya, "Nyun sewu Bapak, kami memiliki SOP yang mana setiap mendengar azan semua bentuk kegiatan dihentikan." Ya, maka sangat bagus ini, ya, akan dihormati dengan senang, ya, menerima itu. Wah, ini adalah sekolah yang dapat dibanggakan ini. Sehingga kegiatan pendampingan kita tadi dihentikan sementara, kemudian semuanya, ya, kepala sekolah, bapak ibu guru, staf karyawan, siswanya sholat berjamaah. Alhamdulillah, ini merupakan karakter yang mudah-mudahan dapat menjadi satu strategi untuk terciptanya generasi emas, generasi yang excellent. Nah, apabila setiap sekolah itu seperti itu, maka insya Allah akan ke depan akan terbentuk generasi emas, ya. Karena apa? Dari mulai sholatnya disiplin, maka kerjanya, belajarnya juga disiplin. Dengan sholatnya itu dia taat, dalam ketika sholat berjamaah itu taat pada imam, maka insya Allah akan terbiasa. Guru akan taat kepada kepala sekolah, siswa akan taat pada guru, dan seterusnya. Terbiasa untuk taat, terbiasa disiplin, terbiasa untuk, ya, menjaga kebersihan ketika berwudu. Ya, maka ketika pada masa pandemi COVID-19 ini kemudian mencuci tangan, gitu ya. Ini sangat sesuai dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan dengan kita sedikit bicara tentang sholat tadi, betul-betul dapat kita tindak lanjuti menjadi budaya di lingkungan sholat kita masing-masing, sehingga sholat kita itu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.